Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yati sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras kaisam? Masya Allah, kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita gibah apa cuy? Kita sama-sama memerangi yang namanya calo bandara. Sekarang muncul lagi calo-calo. Calo-calo apa kaisam? Calo-calo orang yang membantu fotokopi di depan KJRI. Ayo siapa? Wes, udah nyampe ke Kayatisam itu informasinya. Wes, kalian itu ada-ada aja ya cuy ya. Kreatif kalian itu, Masya Allah. Ini sebenarnya mbaknya ini modusnya itu menawarkan jasa ya cuy ya. Menawarkan jasa membantu memfotokopi dengan plus-plus gitu. Ya, kalau misalkan mau nunggu gitu dikasih kopi, dikasih teh ya kan. Mungkin ini mbaknya juga bisnis jualan ya. Jadi memberikan fasilitas dan jasa ojek-gajik. Jasa ojek-gajik KTP. Yo, dia ini memasang tarif, ada yang udah kena $70, ada yang udah kena $130. Itu pun sama beli sambal terasi katanya. Iya tak cuy, di depan KJRI itu kayak gitu. Bapak Konjen itu aduh ya udah fotokopi kalau misalkan di Bank BNI mah cuma $20 ya kan. Kadang-kadang emak tua kaplaknya sendiri sih yang males bergerak, yang males mandiri, yang pengennya dilayanin aja. Kalau misalkan kalian dilayanin sih ya nggak jadi masalah kalau mau ya. Tapi kalau misalkan orang yang duitnya pas-pasan gitu, yang nggak tahu informasi kemana harus fotokopi, ketemu sama calo-calo ini ya wis habis lah duit ongkos kita. Udah ke KJRI aja dapat ngutang duitnya kayak Tisam. Bah saya itu kena calo KJRI Kaisam. Mumet Kaisam $70 itu untuk ongkos MTR. Yang nggak ada Kaisam saya. Gimana lagi orang mau putar balik ke KJRI, orang kita juga ngambil waktu itu izinnya susah sama majikan. Ayo kita bahas tentang calo-calo yang ada di KJRI ini ya. Jadi cuy, si pekerja migran ini masih baru. Pas masih baru pun itu paspornya udah hilang ya. Maksudnya udah hilang, kok udah hilang. Udah mau habis. Jadi bookingnya itu datang kemarin tuh. Nah sesampainya di KJRI, si mbak ini kan naik tuh ke lantai 3. Lantai 3 ngomong kalau dokumen-dokumennya harus di fotokopi. Berikut mengisi sebuah formulir ya. Woi gerak. Nah ngisi formulir. Jadi kan si mbak ini kan ucuk-ucuk turun lagi ke bawah. Udah ada orang yang di situ langsung ngomong, Mbak mau fotokopi ya, sini saya bantu, sini bantu. Langsung diambil lah berkasnya. Nah mbaknya, wah alhamdulillah nih orang Indonesia baik sekali mau bantuin. Orang Indonesia bantuin tapi ujung-ujungnya duit gitu kan, nggak berubah-berubah ini mentalnya kan. Akhirnya si mbak ini keluarlah tuh dari KJRI, langsung berkasnya diambil, digiring lah tuh ke salah satu tempat. Di situ difotokopi dan lain-lain. Mbak duduk dulu. Saya disediakan kopi gelas kecil kayak Tisam di situ. Dalam hati baik sekali juga ini orang ya. Maksudnya udah dibantuin dikasih kopi lagi. Emangnya mertamu ya kan. Udah selesai itu cuy. Jadi fotokopiannya ini memang difotokopi benar, terus dikasih ke salah satu map ya. Di situ ada giftnya ya, map untuk menaruh berkas ya. Ya bagus sih supaya berkas-berkas kita ini tidak tercecer ya kan. Nah udah dimasukin map, terus ngomong mbak kopinya diminum dulu mbak sampai habis dulu mbak. Jangan, udah santai dulu mbak, tenang aja. Di atas masih penuh mbak, masih penuh. Udah santai aja dulu di sini ya kan. Barangkali mau ini mbak, mau makan apa ya kan. Akhirnya saya yakin kayak yang nganter saya itu bukan orang jualannya. Dia ini hanya calo itu loh, ya calo. Jadi dia ini nggak tahu kerjanya apa, tapi kok hari-hari bukan hari Minggu kalian kok bisa begitu ya? Kok ada kalian itu nyalo? Berarti kalian tuh nggak punya kerja apa di sini? Atau beli majikan? Atau beli tsunami? Atau kalian itu anak peperan? Atau overstay? Bisa jadi ya kan? Ya orang jam-jamnya kerja sama aja nyuci piring, kok kalian bantuin mbak fotokopi di KJRI. Kerjanya apa? Kasih tahu Kaisam, enak sekali kerjanya.
Akhirnya setelah kopinya habis, Mbak, jadi semuanya ini fotokopi dan lain-lainnya. Jebret, $70 cuy. 140. Melongo lah ini, Mbak. Oh, mahal banget ya fotokopi di Hong Kong, $70. Ya karena kopinya sudah habis ya, takut di dalamnya itu ada ubur-ubur ya. Akhirnya apa, dibayarlah tuh $70. Ya senang nggak senang ya, mbaknya langsung datang lagi ke KJRI. Kok mahal amat ya. Nah, sesampainya di atas, ini kan ngantri ya, terus ngomong, mbak, yang di bawah tuh yang bantuin fotokopi itu apa? Wah, saya juga kena, saya 130 mbak, saya itu disuruh ini, beli ini. Aduh. Nah akhirnya cuy, dari kerisauan teman kita ini mengatakan kepada Kaisam, tolong dong Kaisam, buat anak-anak yang mungkin baru, dia nggak tahu kemana harus fotokopi, jadi dimanfaatkan oleh calo-calo ini. Angel kalian itu cuy, bandara aja kayak Tisam itu lagi speak up supaya berubah dan tobat jadi calo. Nah kalian ini jadi calo-calo KJRI, calo-calo warung kopi, kamu bermoduskan membantu fotokopi, memasang tarif 70 sampai $130 itu memang benar ada file yang difotokopinya. Memang kalian juga menawarkan jasa. Ya kayak Tisam, saya juga di sini butuh hidup. Iya tapi cuy, nggak boleh ya kayak gitu ya. Ini rezeki kalian tuh ya tergantung mereka gitu, mau datang ke tempat mana untuk fotokopi. Buat kalian anak baru ya, nggak usah panik ya. Walaupun banyak mbak-mbak di situ ngomong aja, enggak mas, enggak mbak, saya udah fotokopi sendiri. Nah di sampingnya konsulat itu kan ada bank tuh yang berjejer ya. Kamu masuk aja ke BNI. Nah di BNI itu nggak apa-apa, nggak nabung pun. Kamu ngomong sama pelayannya. Di situ juga ada tulisannya fotokopi perpanjang paspor di sini. Langsung aja serahkan dokumen lengkap kamu. Petugasnya juga sudah ngerti untuk berapa fotokopiannya itu bayar cuma $20 ya. Terus setelah itu fotokopi sudah selesai, kamu langsung naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada formulir. Formulirnya itu masih pakai bahasa Indonesia, masa kamu nggak ngerti? Kamu statusnya apa, divorce, apa bercerai atau apa, tinggal di checklist sesuai dengan data paspor kamu. Nama, alamat, dan lain-lain. Kalau kamu nggak ngerti, di situ banyak mbak-mbak yang masih menggunakan bahasa Indonesia juga. Mbak nanya dong, ini diisinya apa ya mbak? Kalaupun kamu tidak ngerti, tanyakan kepada petugas KJRI. Kalau petugas KJRI-nya ditanya nggak jawab, kamu langsung ngadu aja tuh di bagian bawah pengaduan. Bu, petugas KJRI kok nggak mau bantu. Nah, sekarang itu enggak ya, petugas KJRI itu pastinya mau bantu. Jadi punya mulut itu difungsikan, bukan untuk begibah aja ya. Tanya kalau nggak tahu. Dari tanya itu kita mendapatkan ilmu dan pembelajaran supaya untuk pintar kita sendiri. Jadi jangan mau instan, segala-gala instan. Kita tuh dari instan, dari belajar tidak mandiri, kita tuh malah membuka peluang calo-calo kayak gini untuk memanfaatkan cuy. Nggak boleh ya, apapun part-time dibayar atau tidak dibayar di Hong Kong itu tidak boleh. Apalagi status mereka juga nggak tahu itu yang menawarkan jasa itu apa. Ya. Jangan manjakan mereka seperti itu. Dibenci kayak Tisam, silakan, nggak cari masalah. Yang penting buat teman-teman Kaisam tetap mandiri ya. Hati-hati. Kalau misalkan kalau misalkan kalian memang ke KJRI pun aja nggak punya ongkos ya kan. Keterlaluan sekali Kaisam nggak punya ongkos ya kan. Kita nggak bisa pukul rata kayak kita yang punya uang aja cuy. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia kelilit hutang atau apa, untuk ke KJRI aja nggak punya ongkos, utang-utang dulu. Apalagi kejebak sama calo itu, nggak usah ya cuy ya. Kita harus mandiri aja. Oke? Siap? Oke. Ya silakan itu, selepas kamu mau nongkrong dulu, mau ngopi dulu atas izin kamu sendiri ya silakan. Ya Kaisam cuma woro-woro buat kalian harus mandiri. Dan perangi calo-calo seperti ini, jangan pernah dikasih kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, bahkan memepet kita. Jangan-jangan ini juga nantinya jadi calo besar kayak di di bandara kalau misalkan kita nggak speak up. Oke? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.